Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Patutala. CM atau Ketua Menteri bernama Arun Mozi tiba-tiba menghilang setelah dia mengumumkan kepada masyarakat terkait vaksin. Setahun berlalu dan CM pun masih tak ditemukan. Dia diduga diculik oleh penguasa kota Vizag yang menjadikan pemerintah sebagai caturnya bernama IGR. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih yang hadir kemarin. Ada Roni Wijaya 1028 dan Kito 1984, Wahyu Zil BARQ, Zelda Savitri 2488 dan Gafar SLJ 1795. Bagi yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Inilah Sakti yang ditugaskan oleh CBI menjadi mata-mata IGR, sang penguasa kota Vizag pun dimulai. Pemerintah Tamil Nadu mensosialisasikan program vaksin yang akan diterapkan di negara tersebut. Ketua Menteri alias CM Arun Mozi dan wakilnya Nanjil Gunulsekar memastikan skema vaksin tersebut untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Malam harinya, Nanjil meminta CM Arun Mozi membatalkan program vaksin. Alasannya, uang imbalan yang dia dapat hanya 50 crore dari 500 crore yang dijanjikan perusahaan farmasi. Arun Mozi tidak mungkin membatalkan skema vaksin yang telah diumumkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Arun Mozi akan menemui pihak perusahaan. Karena itulah, dia hanya pergi dengan sopirnya tanpa pengawalan. Dalam perjalanan, Arun Mozi diencar beberapa mobil. Tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang dan dimasukkan ke kendaraan kontainer besar. Entah apa yang terjadi malam itu, Arun Mozi tak pernah kembali lagi. Arun Mozi menghilang bak ditelan bumi. Sang istri hanya bisa bersedih sepanjang hari. Kasus tersebut tidak main-main. Orang yang hilang adalah CM Tamil Nadu. Wakil Direktur CBI Diraj Kir turun tangan memimpin penyelidikan. Siang dan malam, Diraj melakukan penyelidikan. Guys, kasus hilangnya pejabat tinggi juga sempat menghebohkan masyarakat NTB pada tahun 2016. Saat itu, Direktur Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, Dr. Mawardi Amri, hilang secara tiba-tiba. Hingga saat ini, di tahun 2023, Dr. Mawardi belum juga ditemukan. Kembali ke film. Untuk mengisi kekosongan jabatan CM, kader lain dari partai penguasa dilantik menggantikan Arun Mozi. Namanya Karunakaran. Pengangkatan Karunakaran sebagai CM tidak lepas dari pengaruh gangster yang menguasai Tamil Nadu, yaitu IGR. Hanya orang yang diinginkan IGR yang bisa menjadikan CM. Sedangkan Nanjil terpaksa gigit jari tetap sebagai wakil CM. Sementara CBI terus mencari informasi tentang hilangnya Arun Mozi. Ada seorang muslim yang dicurigai terhubung dengan hilangnya CM. Mobil orang itu hilang dari pantauan CCTV seperti mobil CM. Nama dan nomor HP-nya juga palsu. Tidak butuh waktu lama bagi CBI untuk melacak orang itu yang sedang berada di kota Vizag. Nama aslinya Amir. Diraj menginterogasi Amir terkait malam hilangnya CM. Amir justru berusaha melarikan diri. Untungnya, Amir bisa dikepung. Tapi daripada ditangkap, Amir lebih memilih bunuh diri ditabrak truk. Setahun telah berlalu, Arun Mozi masih menghilang. Diraj diomeli atasannya karena belum menyelesaikan kasus hilangnya Arun Mozi. Lebih-lebih, Arun Mozi berasal dari partai MMK yang juga partainya Perdana Menteri India. Sebenarnya, CBI telah memasang mata-mata untuk mengumpulkan bukti kasus tersebut. Mata-mata itu bernama Sakti yang dikenal sebagai Guna dalam penyamarannya. Guna telah bergabung dengan gangster Karimbai, penguasa kota Vizag, yang merupakan sahabat Amir. Guna berhasil menjadi tangan kanan Karimbai,
target utama CBI yang sebenarnya IGR. Mengingat Amir maupun Karimbai bagian jaringan dari IGR, hilangnya pejabat negara sekelas CM diyakini hanya bisa dilakukan oleh IGR selaku gangster dan penguasa bayangan Tamil Nadu. Hanya saja CBI belum memiliki bukti. Untuk bisa mencapai IGR, CBI melakukan operasi penangkapan Karimbai, guna kemudian berpura-pura menyelamatkan Karimbai dari kebungan CBI, guna juga menembak mati petugas CBI yang sebenarnya hanya sandiwara. Karimbai berhasil ditipu. Karimbai merasa telah berutang nyawa kepada Guna. Kini, Guna pasti diincar CBI. Oleh karena itu, Karimbai mengirim Guna ke IGR agar terhindar dari bahaya. Untuk melarikan diri dari polisi, satu-satunya cara adalah pergi ke IGR. Saya sudah bicara dengan mereka tentang kamu, ucap Karimbai. Misi sakti alias Guna yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Guna pergi ke distrik Kanyakumari yang menjadi pusat aktivitas IGR. Belum apa-apa, kereta api yang dinaiki Guna dihentikan paksa oleh petugas. Penyebabnya, puluhan truk milik IGR akan melintas membawa hasil tambang. Itulah salah satu bukti nyata betapa besar dan berkuasanya IGR. Setelah tiba di stasiun, Guna dijemput anak buah IGR yang bernama Pistol. Guna mulai diperkenalkan dengan orang-orang penting dalam lingkaran IGR. Yang pertama adalah Selvin. Saat itu, Selvin sedang menghukum 3 orang karena diduga mengadukan kejahatan IGR ke kolektor. Kemampuan Guna dites oleh Selvin untuk menemukan pelaku. Sangat mudah bagi Guna menemukan pelaku sebenarnya, namun kecerdasan Guna tidak disukai Selvin karena merasa tidak dihormati. Pejabat kantor pajak yang baru, Lila Thompson, ikut-ikutan menyoroti penambangan IGR. Lila tidak takut dengan nama besar IGR, bahkan Lila berani berdiri menghadang truk dan menyitanya. Anak buah IGR mendatangi rumah Lila untuk meminta truk-truk dilepas. Guna juga ikut diajak oleh Pistol. Ternyata Guna dan Lila sudah saling kenal. Mereka adalah mantan sepasang kekasih saat mahasiswa dulu. Sayangnya, perbedaan prinsip membuat mereka bertengkar dan berpisah. Lila tidak mau melepas truk yang telah disita, tapi keberanian Lila tidak sebanding dengan pengaruh IGR. Semua pejabat negara bekerja untuk IGR, apalagi hanya sekedar petugas pajak. Truk-truk IGR bisa dilepas dengan sangat mudah. Kota ini tidak cocok dengan karaktermu, minta saja dipindah tugaskan, saran Guna kepada Lila. Selanjutnya, Pistol memperkenalkan Guna kepada 2 orang kepercayaan IGR, yaitu Singha dan Sabari. Guna menguping obrolan mereka yang akan menerima kiriman uang dari Maharashtra melalui kereta barang. Selvin bertugas mengambil uang itu di stasiun kereta api. Tiba-tiba Selvin menerima telepon adanya polisi yang memantau aktivitas mereka. Selvin diminta segera pergi sesuai arahan IGR. Tidak mungkin Selvin akan meninggalkan uang senilai 400 crore atau sekitar 715 miliar rupiah. Selvin berusaha mencegat kereta. Sayangnya, dia terlambat. Guna unjuk kemampuan, dia mengajak Pistol untuk mengejar kereta barang yang membawa uang. Guna sangat cerdas. Dia mampu mengambil uang dari kereta api yang berjalan. Kehebatan Guna berhasil membuat Singha tersenyum puas, namun tidak bagi Selvin yang merasa mulai tersaingi orang baru. Selvin juga mencurigai Guna sebagai informan polisi. Pertengkaran antara Guna dan Selvin tidak terhindarkan. Untungnya, Singha menelepon sehingga pertarungan mereka terhenti. Masa pemilihan anggota parlemen di Tamil Nadu telah tiba. CM Karunakaran mengatur segala sesuatunya tanpa melibatkan wakil CM Nanjil Gunasekar. Padahal Nanjil bukan hanya wakil CM, tapi juga petinggi partai MMK. Hal itu membuat Nanjil tersinggung dan marah besar, karena Karan beralasan semua yang dilakukan berdasarkan perintah IGR. Nanjil muak
dengan keterlibatan IGR yang terlalu menguasai partai maupun pemerintah. Nanjil mengancam akan memberikan perlawanan. Langkah Nanjil mengusung calon lain di daerah pemilihan Kanyakumari melalui jalur independen. Nanjil mengajak Raja Lautan Ruby Fernandes untuk mencalonkan diri. Apalagi Ruby merupakan ketua asosiasi nelayan. Ruby setuju menjadi anggota parlemen alias MP. Sosialisasi dan kampanye mulai dilakukan. Ruby harus menang melawan Rajan, calon dari partai MMK yang didukung IGR. Nanjil juga mendekati aktivis sosial yang selama ini berani bersuara menentang penambangan IGR, namanya Udaya Murti, yang juga mengelola panti jompo. Rupanya, Udaya adalah kepala sekolah lila dulu. Udaya tetap konsisten melakukan aksi unjuk rasa menentang penambangan yang banyak dilakukan IGR karena merusak lingkungan. Meski menggunakan kursi roda, semangat Udaya tidak pernah kendor. Apalagi kali ini, jumlah massa yang mendukung perjuangan Udaya semakin besar. Udaya tidak sadar jika aksinya itu ditunggangi kepentingan politik Nanjil. Tiba-tiba seseorang memberitahu para pengunjuk rasa jika rumah jompo yang dikelola Udaya Murti telah dibakar oleh anak buah IGR. Massa langsung membubarkan diri. Duka menyelimuti Udaya Murti dan para penghuni panti. Kebakaran itu juga menelan korban jiwa. Orang-orang menilai kekejaman IGR sudah keterlaluan. Udaya yang menceritakan semua itu kepada ayahnya melalui video call, mengingat selama ini ayahnya selalu membantu semua kebutuhan panti. Anak buah IGR yang dituding sebagai pelaku pembakaran panti justru pergi menyerang kelompok Ruby Fernandes. Ruby dibawa paksa ke lokasi tambang untuk menghadap IGR. Untuk pertama kalinya, Guna melihat secara langsung sosok IG Rahwana alias IGR yang diperankan Salim Barasan. Ruby Fernandes yang menguasai lautan Tamil Nadu hanya hal kecil di mata IGR. Saya adalah kekuatan tanpa batas. Saya tidak naik ke tampuk kekuasaan dengan cara biasa. Saya telah bermain-main dengan musuh untuk mencapai posisi saat ini. Sudah tidak terhitung jumlah orang yang mati di tangan saya, ucap IGR. Merinding bulu kuduk Ruby berhadapan langsung dengan IGR. Ruby sama sekali bukan lawan sepadan. IGR melenyapkan Ruby dengan sangat mudah. Guna selalu melaporkan semua yang dia lihat ke CBI. Guna juga terus mengikuti aktivitas IGR. Di kuil, sekelompok preman mengincar nyawa IGR. Anak buah IGR dan Guna dengan sikap membantu. Inilah momentum bagi Guna untuk menarik perhatian IGR. Guna bersama Singa yang lain berhasil membunuh lawan-lawannya. Singa mengetahui para penyerang itu bekerja untuk wakil CM Nanjil. Saat itu juga, Nanjil akan diculik juga di siang bolong. Pola penculikan persis sama dengan yang dialami Arun Mosi setahun yang lalu. Mobil Nanjil dipaksa masuk ke kendaraan kontainer besar. IGR sudah menunggu di dalam. IGR marah kepada Nanjil yang berani melawannya. Saya akan tetap menjadi penentu siapa yang harus memerintah dan siapa yang akan jatuh. Seharusnya Anda mengukur kemampuan musuh terlebih dahulu, ujar IGR sesumbar. Nanjil mempersilahkan IGR untuk membunuhnya. Jika tidak, Nanjil akan membunuh IGR. Mendengar ancaman seperti itu, IGR jadi tertawa. Bagi IGR, Nanjil hanya semut kecil yang berbaris di dinding. IGR melepaskan Nanjil untuk melihat apa yang bisa dilakukan wakil CM itu. Jasa Guna yang telah melindungi IGR membuat Guna bisa memasuki rumah IGR. Guna terkejut melihat seorang wanita bernama Samudra yang merupakan istri mantan CM Arun Mosi. Ternyata Samudra adalah adik kandung IGR. Itu artinya Arun Mosi yang hilang merupakan adik ipar IGR.
Namun hubungan IGR dan adik perempuannya itu tidak harmonis sejak setahun terakhir. Di sisi lain, Nanjil telah menunjuk calon pengganti Ruby. Orang yang diusung adalah petugas pajak Lila Thompson. Lila telah mengundurkan diri dari pekerjaannya dan fokus bersosialisasi agar bisa terpilih menjadi anggota parlemen. Kuna khawatir dengan keberanian mantan kekasihnya itu. Situasimu sangat membahayakan. Saya khawatir karena saya masih mencintaimu. Saya juga yakin kamu masih menyintai saya, ujar Kuna. Lila tidak peduli dengan nasihat Kuna. Hal yang mereka tak sadari, obrolan itu diintip oleh Selvin. Kuna jadi semakin dicurigai. Selvin pun menyelidiki latar belakang dan masa lalu Kuna. Sebagai agen mata-mata, Kuna terus mengawasi aktivitas IGR. Kuna mendekati keponakan IGR dan mengajaknya bermain drone. Tentu saja, Kuna memasang kamera tersembunyi. Kuna penasaran dengan gudang penyimpanan rumah itu. Secara sengaja, Kuna membuat drone masuk ke sana. Dengan begitu, Kuna bisa mengakses isi gudang. Kuna memotret beberapa nomor rekening yang tersembunyi dalam sebuah buku. Ada pula lukisan saat IGR masih kecil bersama adiknya Samudra. Tindakan Kuna tidak dipermasalahkan oleh IGR. Pada saat Kuna bersama Singa, Sabari dan yang lainnya, Selvin memberitahu Singa melalui telepon bahwa dirinya telah menemukan pengkhianat di dalam geng. Kuna menjadi panik mendengarnya. Selvin sudah berada di tempat tinggal Kuna. Aktivitas Selvin bisa dilihat secara online oleh Kuna melalui kamera tersembunyi yang dia pasang. Selvin yang telah berhasil menemukan pendrive milik Kuna, anehnya ada orang lain yang terekam menembak mati Selvin. Orang-orang meyakini jika Selvin telah dibunuh oleh Kuna. Sabari yang memegang transaksi bisnis IGR juga melaporkan hal yang sama, tapi IGR tidak percaya jika Kuna pelakunya. Rupanya, Kuna telah menemui IGR sejak semalam untuk menceritakan pembunuhan Selvin. Sementara itu, pemilihan anggota parlemen telah dimenangkan Rajan yang didukung IGR. Lila Thompson kalah telak. Bagaimana tidak, dari 1 juta pemilih, Lila hanya mendapatkan 200 biji suara saja. Lila dan Nanjil kecewa berat. Lila jadi sangat penasaran siapa sebenarnya IGR sehingga jauh lebih berkuasa dibandingkan penguasa. Akhirnya sosok IGR yang sebenarnya terungkap dari mulut orang lain dalam peresmian panti jompo. Ayah Udaya Murti yang selama ini sebagai donatur memberikan pengakuan mengejutkan. Panti ini didanai oleh perusahaan Global Bliss di Norwegia. Tidak ada yang menyadari jika perusahaan tersebut sebenarnya didirikan oleh IGR. Kalian mengira IGR telah menghancurkan panti, tapi sebenarnya IGR lah yang menyumbangkan panti baru ini. Ucapnya membuat semua yang mendengarkan terkaget. Kebaikan IGR tidak hanya dilakukan di India. Ratusan ribu orang tua jompo di dunia telah dibiayai hidupnya. Anak-anak miskin juga digratiskan sekolah dengan uang dari IGR. Saya mohon jangan lagi ada yang mengkritik IGR, ujar ayah Udaya Murti. Kuna juga mendapatkan informasi penting dari CBI tentang nomor rekening yang sempat dia potret. Rekening itu milik Global Bliss di Norwegia yang bermitra dengan perusahaan IGR di India. Tahun lalu keuntungan bisnis Global Bliss mencapai 300 crore atau sekitar 500 miliar rupiah. Semua uang itu disumbangkan untuk amal. Kuna terbelalak kaget mengetahui fakta itu. Penilaian Kuna tentang IGR seketika berubah. Orang yang selama ini dipandang sebagai ketua gangster jahat ternyata berhati malaikat. Rumah IGR dikerumuni para penghuni panti. Mereka mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan IGR selama ini. Tidak lupa juga mereka meminta maaf karena telah banyak bicara buruk tentang IGR. Karakter IGR membuat Udaya Murti heran. IGR selalu berbuat baik, membantu orang, tapi IGR selalu merusak alam dengan aktivitas penambangan yang dilakukan. Jawaban IGR sungguh luar biasa.
Jika saya berhenti melakukan penambangan, apakah Anda bisa menjamin tidak ada orang lain yang akan melakukannya? Jika orang luar masuk melakukan penambangan, mereka akan membiarkan masyarakat kelaparan. Biarlah saya memiliki identitas yang buruk asal masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya, ucap IGR membuat semua orang kagum. Itulah IGR yang sebenarnya. Kasih sayangnya kepada sesama manusia melintasi agama dan negara. IGR telah mengelola ratusan lokasi tambang. Ketamakan dan kerakusan itu bukan untuk dirinya, tapi demi kesejahteraan masyarakat banyak. Sosok IGR memang sangat unik. Gerakannya tidak bisa dibaca. Tiba-tiba saja IGR mengajar salah satu orang kepercayaannya, Sabari, untuk naik mobil bersama. IGR menginterogasi Sabari tentang pengkhianatannya selama ini. Sabari diketahui telah bekerja sama dengan Nanjil untuk membunuh IGR di kuil demi kekayaan. Sabari juga terlibat pembakaran panti yang dilakukan Ruby Fernandez untuk merusak citra IGR dan calon yang diusung. Tidak hanya itu, Sabari adalah orang yang membunuh Selvin. Rupanya, Sabari panik ketika Selvin melaporkan telah menemukan pengkhianat di dalam geng. Sabari mengira itu tentang dirinya. Atas semua dosa Sabari, IGR tidak memberikan maaf. Sabari diledakkan di dalam mobil. Setelah kematian Sabari, Pistol memberikan pendrive yang sempat diambil Selvin. Ternyata, Pistol mengetahui sejak awal jika Guna seorang mata-mata. Guna jadi penasaran mengapa Pistol tidak memberitahu IGR. Tiba-tiba Singa menelepon Guna sehingga memerintahkan Guna untuk membunuh Pistol atas perintah IGR. Guna jadi heran menerima perintah semacam itu. Akhirnya, Pistol mengakui jika dirinya juga seorang agen mata-mata polisi. Nama asli Pistol adalah Inspektur Kanan yang ditugaskan mencari informasi tentang hilangnya CM Arun Mozi. Itulah alasan Kanan selalu membantu Guna alias Sakti. Sayangnya, penyamaran Kanan telah diketahui IGR. Untuk menyelamatkan misi, Kanan mempersilahkan Sakti menembaknya. Jangan sampai penyamaran Sakti ikut terbongkar. Sakti alias Guna jadi dilema. Singa menelepon lagi dan dengan terpaksa Guna menembak mati Kanan. Sepertinya IGR sedang bersih-bersih. Wakil CM Nanjil yang berani melawan juga telah diberhentikan dari jabatannya oleh partai MMK. Tentu saja karena perintah IGR, Nanjil jadi semakin dendam. Pada hari ulang tahun IGR, banyak masyarakat datang dan berkumpul untuk mengucapkan selamat. Guna menyarankan IGR untuk keluar menemui masyarakat, tapi IGR tidak ingin merayakan ulang tahun. Penyebabnya, adik kandung IGR sendiri tidak menginginkan perayaan ulang tahun itu. Guna berbicara dengan Samudra agar tidak lagi membenci kakaknya. IGR adalah orang terhormat yang selalu membantu anak yatim piatu, tapi IGR sendiri hidup seperti yatim piatu di rumahnya. Sayangnya, semua nasihat Guna tidak mampu meluluhkan hati Samudra. Langit pun menangis melihat penderitaan batin IGR. Hujan yang turun akan merusak patung IGR dan Samudra. Putri kecil Samudra yang sudah membuat patung itu panik mencari payung. IGR dan Samudra berlari untuk membantu. Untungnya, Guna sudah terlebih dahulu melindungi patung itu dengan payung. Suasana cukup dramatis. IGR dan Samudra berdiri berdekatan sambil melihat suasana masa kecil mereka melalui patung. Hujan yang deras menjinakkan hati Samudra. Samudra mengucapkan selamat ulang tahun kepada kakaknya. Diamnya Samudra selama setahun terakhir karena merasa telah dikecewakan oleh kakaknya sendiri. Samudra sangat mengetahui jika suaminya telah dibunuh oleh IGR. Kalaupun suami saya salah, tidak seharusnya dia dibunuh, ujar Samudra menumpahkan isi hatinya. IGR memiliki alasan yang kuat mengapa dia tega membunuh adik iparnya itu. Menurut IGR, Arun Mozi telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Arun Mozi akan membuat jutaan masyarakat terbunuh hanya demi uang. Seharusnya dari dulu kamu bertanya kenapa saya membunuhnya. Kamu sangat mengetahui jika saya tidak pernah membunuh tanpa alasan, ucap IGR.
Sejujurnya, IGR juga tersiksa telah membunuh Arun Mozi. IGR lah yang bertanggung jawab membuat Samudra menjadi janda. Apalagi setiap kali keponakannya meminta agar ayahnya ditemukan. Permintaan itu sangat menyakitkan bagi IGR. Samudra menangis mendengar beban batin IGR. Adik dan kakak itu akur kembali. Ulang tahun IGR menjadi hari yang sangat istimewa. Di malam hari, Guna kembali menyinggung masalah CM Arun Mozi yang membuat hubungan IGR rusak dengan adiknya. IGR pun berbicara jujur tentang apa yang sebenarnya terjadi. Saya yang membuat dia jadi CM, tapi dia justru bergandengan tangan dengan perusahaan farmasi yang menghasilkan uang dengan membuat penyakit baru, terang IGR. Arun Mozi sudah diperingatkan agar tidak menjalankan program skema vaksin, tapi tidak mau mendengar. Itulah alasan IGR menculik Arun Mozi. Amir yang bunuh diri saat akan ditangkap CBI adalah sopir IGR yang menabrak mobil CM Arun Mozi dari belakang. Amir juga membunuh sopir CM karena ingin menelepon polisi. Dan di malam itu, IGR menembak mati Arun Mozi dengan tangannya sendiri. Apa yang terjadi diketahui oleh Samudra melalui telepon. IGR terus bercerita tentang kematian Arun Mozi. Diam-diam, Guna sudah merekam semua obrolan mereka dengan kamera tersembunyi. Tapi ketika Guna pamit pergi, pertanyaan IGR sangat mengejutkan. Sakti, apakah informasi yang saya berikan sudah cukup? Tanya IGR. Ternyata IGR mengetahui nama asli Guna adalah Sakti, yang merupakan agen mata-mata. Identitas dan latar belakang Sakti sudah diketahui secara detail. Sakti jadi malu sendiri. Tiba-tiba sebuah tembakan menargetkan IGR. Sakti mengorbankan diri menyelamatkan IGR. Sakti terluka parah. Serangannya tidak terduga itu datang dari arah gerbang rumah. Di sana ada Nanjil bersama puluhan orang bersenjata yang siap menyerang. Nanjil ingin melenyapkan IGR malam itu. Pertempuran sengit pun terjadi. IGR bersama anak buahnya memberikan perlawanan. IGR tidak hanya kuat secara finansial, dia juga ahli bertempur. IGR mengirim adik dan keponakannya ke tempat yang aman. Setelah itu barulah IGR bertempur habis-habisan. Dia yang diserang, dia justru balik menyerang. IGR membabat habis semua lawan-lawannya. Nanjil juga tidak diampuni lagi. Malam itu, IGR membunuh Nanjil. Mayat Nanjil dan semua penyerang disembunyikan untuk menghindari jeratan hukum. Tapi IGR harus menghadapi masalah lain dari kepolisian. IGR ditangkap terkait kasus pembunuhan CM Arun Mozi setahun yang lalu. IGR berani ditangkap karena CBI memiliki bukti yang sudah dipegang Sakti. Wakil Direktur CBI, Diraj akan membawa IGR ke pengadilan untuk mendapatkan surat penahanan. Diraj meminta Sakti yang dirawat di rumah sakit untuk segera menyerahkan bukti. Disinilah masalahnya, Sakti mengaku bukti itu telah rusak karena terkena tembakan. Diraj dengan mudah mengetahui jika Sakti sedang berbohong. Diraj jadi kesal sendiri karena Sakti telah berkhianat dan mencoba melindungi IGR. Tanpa bukti, Diraj terpaksa melepas IGR, sang pahlawan, sekaligus penjahat itu pun bebas. IGR telah bebas dari segala tuduhan. Pembunuhan yang dilakukan terhadap mantan CM Nanjil juga aman. Nanjil diberitakan hilang sejak semalam, dan film pun berakhir.